Barusan kita mendengar uraian dari Pak Joger yang demikian luar biasa. Luar biasa sekali. Banyak kata-kata yang nanti mau saya kutip ini, tetapi nampaknya beliau masih kurang untuk memasukkan lebih banyak kata-kata di dalam pikiran saya. Sehingga beliau tadi sebelum saya naik sudah pesen, saya dikasih kesempatan lagi ya Bante. Lalu saya berpikir juga, wah tadi sudah ditutup dengan tepuk tangan sedemikian banyak saja, tambahnya masih 15 menit. Lah ini nanti 30 menitnya saya untuk beliau ini nanti apa jadi 30 menit lagi ya. Tapi kita akan mendengarkan apa yang beliau mau sampaikan dalam tambahan waktu ini. Silakan Pak Joger, ayo. Oke, kelemahan saya tadi adalah saya tidak bawa timer. Saya enggak yakin saya tuh tadi dikasih 35 menit. Tapi enggak apa-apa, karena Bante memang lebih bijaksana. Jadi untuk mencegah penipuan, Bante bawa timer. Oke, good. Tepuk tangan untuk Bante, yuk. Dan tadi poinnya sangat esensial bagi saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi bunyinya adalah yang salah satu yang saya tulis dalam buku bodoh. Jadi saya bikin buku bodoh sekolah dasar nasib baik. Itu ternyata sudah 30.000 eksemplar sudah terjual. Tapi belakangan saya sendiri merasa itu masih kurang bodoh dan kurang dasar untuk nasib yang lebih baik. Nanti saya akan bikin buku lebih bodoh, sekolah lebih dasar untuk nasib yang lebih baik. Nah, dalam buku itu ada saya tulis dan sampai sekarang juga saya merasa itu benar, yaitu jangan korbankan kebahagiaan untuk apapun juga. Tapi sebaliknya, korbankan apa saja yang ada maupun terasa ada, silahkan korbankan demi kebahagiaan. Oke, Bante, terima kasih banyak, Merdeka. Ya. Ternyata Pak Joger memang sudah berhasil memasukkan tambahan kata-kata di dalam pikiran saya. Apa yang mau saya kutip dari beliau yang cukup bagus pada kesempatan ini adalah bahwa beliau tadi pada awalnya mengatakan tidak ada kebahagiaan. Yang ada adalah rasa bahagia. Tidak ada kesedihan. Yang ada adalah rasa sedih. Kata-kata yang beliau sampaikan dengan humor yang bagus sebetulnya mempunyai satu nilai filosofis yang sangat mendalam. Bahwa kalau kita melihat dunia, apa yang terjadi di luar kita ini sebetulnya adalah sesuatu yang tidak ada kata bahagia maupun menderita. Bencana alam adalah bencana alam. Ada penggalian dan ketemu harta karun, itu hanyalah penemuan harta karun. Tidak ada yang membuat kita senang, tidak ada yang membuat kita menderita. Tetapi perasaan kita yang berhubungan dengan indria kita, itu yang menciptakan kondisi seseorang itu bahagia atau menderita. Bahkan kalau tadi Pak Helmi sudah sampaikan di dalam paparan di awal, bencana alam untuk orang-orang tertentu, mereka yang kehilangan rumah akan menangis. Tetapi mereka yang penjual material bangunan, mereka akan tertawa dengan senang. Wah ini semenku pasti laku. Beton untuk cor-coran, besi untuk ngecor, ini pasti laku. Nah, jadi ada sesuatu yang netral yang kita lihat dari sudut yang berbeda. Oleh karena itu, sesungguhnya manusia mempunyai satu energi untuk mengubah jalan hidup. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Romi Rafael kan, beliau juga menyampaikan bahwa di dalam diri kita ini ada problem, tetapi di dalam diri kita inilah kita bisa menyelesaikan problem. Dari mana ini sesungguhnya? Diawali dari indria kita. Segala sesuatu masalah sebetulnya timbul dari indria.
Jadi oleh karena itu kalau tadi dikatakan, berbahagialah Ibu Joger. Bu Joger ini saya tadi manggilnya susah, Bujok atau Buger atau apa, saya juga bingung. Jadi saya tidak tahu nih manggilnya. Tadi disampaikan bahwa makin usia bertambah, kemampuan berpikir makin menurun. Sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Joger, tidak bisa melihat pasangan hidup yang makin tua, kemudian makin aneh, makin kocak, makin sesuatu yang di luar kebiasaan. Tapi dia bisa menerima, kenapa? Karena ada indria yang bisa menerima. Ini satu kata-kata yang tepat sekali, tidak melihat, tidak mendengar, atau tidak juga merasakan. Artinya saudara-saudara, kita hidup ini suka ataupun duka, ini sebetulnya karena kita dipermainkan oleh indria kita. Satu contoh yang sangat bagus sekali, ada orang melihat lawan jenisnya, cantik sekali, atau waduh ganteng sekali. Kemudian kepingin mendekati, dan pada proses pendekatan, biasanya orang itu akan tampak lebih ganteng, tampak lebih cantik. Makin kita pengen dekat kok dia nggak mau, makin kelihatan ganteng, makin kelihatan cantik. Sehingga kita penasaran kenapa dia tidak mau sama saya. Sampai kita usaha habis-habisan. Kita menggunakan jalurnya Mas Romi tadi, kalau ada kesulitan gunakan orang lain, kita sudah gunakan. Orang tuanya dia, sudah. Pak RT sudah, Pak RW sudah, dukun sudah. Semua sudah digunakan. Dan akhirnya dengan segala macam upaya dapat yang kita sukai. Dapat yang kita cari. Tapi begitu dapat, apa yang kita pikirkan? Ya ternyata pasangan hidup tetangga lebih baik ini daripada yang saya dapatkan ini. Ada perubahan secara indria sudah. Mata kita sudah tidak melihat dia dengan indah lagi. Sudah berubah. Dulu suaranya do re mi fa sol, sol la si do re mi dan lain sebagainya. Wah, merdu sekali. Tapi sekarang suaranya kok seperti burung gagak yang sakit gigi. Sudah tidak ada lagi keindahannya. Jadi indria kita menangkap apa saja itu menjadi jelek. Sebaliknya indria tetangga melihat dia dari sudut indahnya lagi. Sehingga waduh, ibu itu kalau menyanyi sambil menyapu, aduh suaranya merdu sekali. Sehingga dilanjutkan dengan proses pendekatan yang endingnya kalau tercapai, ya tetangga lebih baik lagi, tetangga lebih baik lagi, tetangga lebih baik. Itu akan selalu kita alami. Itu yang kita lihat, demikian pula pendengaran. Makanya kalau tadi dikatakan oleh Mas Helmi, wah pemusik-pemusik A, B, C sudah disebutkan semua. Pada waktu dia mengeluarkan album musiknya, wah semua orang senang. Indrianya terpuaskan, pendengarannya mendengar suara yang bagus, penglihatan mendengar suara, ya, penglihatan mendengar suara, betul? Ya, kenapa Anda tidak protes? Jangan ketawa setelah 3 menit omongan itu disampaikan. Lebih parah lagi ketawanya nanti di rumah. Orang semua sudah berhenti ketawa baru di rumah. Ih, lucu ya tadi, apanya? Jadi waktu mata melihat, penyanyi ganteng-ganteng. Suara, waduh bagus-bagus. Sampai seperti mic yang dikulum-kulum. Karena saya melihat beberapa foto-foto para penyanyi dengan mic-nya ditempelkan begini, dikulum-kulum. Ini suara apa ngelamuti mic ini. Wah, tapi itu bagi orang-orang pada masa itu, pendengaran, penglihatan, bahkan penciuman, karena kalau tadi Mas Helmi dikatakan juga dicium-cium oleh para bapak-bapak itu, wah memang itu sangat menggelikan. Saya juga sudah mengalami itu,
Wah, biasa diajak salaman, nggak taunya ada satu bupati ngejak salaman dan berciuman pipi. Waduh, pipi saya kayak diamplas. Wah. Dan karena pikiran tidak bisa membedakan kebenaran dan kenangan, akhirnya 3 hari masih ingat lagi, kayak diamplas kiri kanan lagi. Karena manusia secara indria ingin terpuaskan, sehingga merasa mencium itu juga sesuatu yang nyaman. Sehingga ketika penyanyi kemudian membagikan kaosnya yang penuh keringat, waduh, dicium-cium, wah senang sekali. Walaupun endingnya pingsan itu urusan belakangan, tapi pokoknya, wah sedap. Inilah kekuatan indria, saudara. Dan ketika zamannya berubah, kemampuan ataupun keinginan pemuasan indria menjadi berubah lagi. Sehingga akhirnya pada endingnya, kalau tadi ditampilkan oleh Mas Helmi adalah tokoh-tokoh mereka yang dengan wujud atau istilah Pak Mas Helmi tadi adalah casing yang sangat berantakan walaupun sinyal kuat, tapi endingnya mereka berjaya. Kenapa? Karena kebutuhan fisik indria orang yang menonton itu memang sudah berubah. Seleranya sudah berubah. Seperti yang Mas Helmi juga sampaikan di dalam presentasinya, semuanya selalu berubah. Sehingga mata kita kemudian senang lihat yang aneh-aneh, senang lihat yang tidak bagus. Telinga juga senang yang tidak merdu. Sampai ada beberapa lagu itu orang mengatakan begini, saya heran ya, lagu sekarang ini kok seperti bengkel. Cuman jedak jeduk. Apanya yang indah? Kalau zaman dulu tahun 80-an lagunya enak. Tapi bagi orang sekarang tahun 80-an katanya, lagu apa itu? Lagu ngantui tak bersemangat katanya. Yang enak ya jedak jeduk. Kalau dalam bahasa sekarang ajib. Oleh karena itu saudara, kalau kita ingin menghadapi krisis, kalau kita ingin mengubah jalan hidup kita, nomor 1 yang harus kita perbaiki adalah sikap mental kita di dalam menggunakan indria. Indria ini harus sadar, selalu sadar bahwa tidak semua yang kita harapkan bisa menjadi kenyataan. Mata kepingin melihat yang indah-indah. Dalam beberapa kasus perkawinan yang kemudian mengalami goncangan. Lalu bertanya, Bante rumah tangga saya kok kacau ini kenapa Bante? Lalu saya tanya apa sih sebabnya? Istri saya ini loh Bante, sekarang kok tampilannya kok sudah tidak oke lagi. Sekarang saya sulit membedakan antara pundak dengan dengkul. Sama-sama bulat, sama-sama besar. Sudah terlanjur saya rangkul, saya elus, dengkul Bante. Saya pikir lah pundak. Saya juga sulit membedakan Bante antara bibir dan telinga. Saya pegang, wah berair pasti bibir. Ternyata telinga Bante. Makin tua telinga kok juga meler Bante. Saudara-saudara, keluhan-keluhan semacam ini kenapa? Karena indria tak terkendali. Indria tidak siap mengalami perubahan. Apa yang datang tidak siap untuk dihadapi. Padahal seharusnya indria kita ini hanya seperti jendela. Indria kita ini hanya alat. Indria kita ini hanya seperti layar televisi. Layar-layar monitor seperti itu. Hanya menampilkan gambar apa adanya. Di dalam pikiran kita itu yang memberi warna. Itu yang memberi penilaian. Gambar ini indah, gambar itu jelek, suara ini bagus, suara itu jelek. Padahal sebetulnya mata hanya melihat benda. Telinga hanya mendengar suara.
Hidung hanya mencium bebauan. Lidah hanya merasakan rasa. Badan pun juga demikian. Tetapi mata tidak bisa melihat bunga, tidak bisa. Mata melihat lilin, tidak bisa. Mata hanya melihat benda. Netral. Kemudian pikiran mengolah. Apa ini yang saya lihat? Oh, benda ini berdasarkan ingatan saya, berdasarkan persepsi yang pernah saya miliki, namanya lilin. Sehingga lihat apa? Lihat lilin. Padahal bukan, saya lihat benda dan saya berpikir dan saya ingat itu namanya lilin. Makanya kalau kita melihat sesuatu yang tidak pernah kita ketahui, orang akan menimang-nimang benda itu sambil bertanya, ini apa ya? Ini apa? Oh ini lilin. Oke, lain kesempatan begitu ditanya, ini lihat apa? Lihat lilin. Jadi mata tidak bisa melihat atau mengenali benda apapun juga. Yang mengenali adalah pikiran. Mata melihat bencana alam, hanya melihat saja. Pikiran mendengar berita, hanya mendengar saja. Rasa, bau, semua hanya kita terima secara netral. Ketika diolah dengan pikiran, baru timbul suka dan duka. Oleh karena itu, betul sekali apa yang tadi dikatakan oleh Mas Helmi, juga tadi Mas Romi Rafael juga sampaikan, bahwa kita ini harus siap melihat satu perubahan. Hidup ini adalah selalu berubah. Orang akan menyambung lagi dengan kata-kata bahwa segala sesuatu adalah berubah. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Selalu berubah, tidak ada yang tidak pernah berubah. Nah, kita kadang ketinggalan. Mata melihat benda, terus lewat. Harapan kita benda ini mestinya demikian. Mestinya pasangan hidup indah, mestinya pasangan hidup cantik. Mendengar suara, mestinya suaramu bagus, suaramu mestinya merdu. Kita mendengar suara, tetapi kenyataan harapan kita tidak sama. Nah, adjustment, perubahan, pikiran kita ini sering terlambat. Makanya kalau kita sedih, apa yang kita sedihkan? Masa lampau atau masa yang akan datang. Tidak pernah yang kita sedihkan itu saat ini. Waduh saat ini kan ada bencana begini. Apa sih yang kamu sedihkan? 2 bulan lagi, bagaimana kalau saya di PHK? Apalagi kalau dengan sistem pendidikan Prusia tadi. Waduh, nanti aku di PHK ini bagaimana? Aku sudah tidak bisa kerja lagi, aku nggak bisa cari kerja di mana. Jadi pikiran kita terlambat mengubah. Indria kita sudah menerima perubahan, tadi lilin yang tinggi sekarang menjadi separuh, tetapi batin kita masih akan mengatakan, loh kok cuman tinggal separuh? Tadi sudah berbicara 35 menit, begitu diingatkan, diskriminasi. Tidak bisa terima perubahan. Memang dikiranya jamnya berhenti terus. Inilah kita membutuhkan adjustment kemudian. Ini saya tidak balas membalas, karena tadi Mas Helmi mengatakan, wah baru kali-kalinya ini di ngerjain biku. Ini terus tidak, oh saya kerjain balik, tidak. Ini saya hanya menjadikan contoh, ini kan contoh nyata saja tadi. Karena kadang kita tidak mau terima kenyataan, kenapa? Kalau jamku tambahi 5 menit dong, tambahi 15 menit, orang lain bisa, kenapa aku enggak bisa? Saudara-saudara, ini sesungguhnya yang kita butuhkan di dalam era krisis global. Betul-betul memang. Kalau kita melihat dunia dan kemudian kita ikut arus, kita sesungguhnya takut menghadapi krisis global. Tetapi saudara, ingat baik-baik bahwa tidak dalam semua krisis seseorang itu akan jatuh. Kalau tadi Mas Helmi mengatakan tetap eksis di masa krisis, betul. Tidak semua orang yang kena krisis itu akan mengalami kejatuhan. Nomor 1 yang harus kita siapkan adalah perubahan pola pikir. Bahwa setiap waktu, setiap saat kita harus selalu merenungkan hidup adalah perubahan. Hidup adalah perubahan. Sama dengan yang Mas Helmi sampaikan pada kesempatan tadi, bahwa kita
Harus mau melakukan sesuatu yang sedang diteorikan. Kalaupun kita sudah mendapatkan teori yang banyak, tetapi kita tidak mau berubah, kita tidak akan mendapat manfaatnya. Kita sudah duduk di sini dari jam 1 tadi, sampai nanti malam kita akan diskusi, karena kita akan ikut dengan Pak Joger, yaitu 7 jam kita akan diskusi. Jadi jangan salah nanti kalau Anda juga harus mengubah mindset Anda, ini berarti sampai jam 12 malam. Ya. Itu kalau kita hanya mengambil hanya teorinya saja, kita tidak mau mengubah perilaku kita, jam-jaman kita duduk tidak akan ada manfaatnya. Hal yang baik tapi kurang bermanfaat. Tapi kalau baik dan bermanfaat bagaimana? Mulai berubah. Salah satu perubahan yang mau saya sampaikan adalah kita lalu merenungkan perubahan itu sendiri. Hidup adalah perubahan. Hidup adalah perubahan. Kalau saya ingin bahagia, apalagi tadi Pak Joger sudah mengatakan berkorbanlah segalanya untuk kebahagiaan. Ini tambahan yang tadi 5 menit itu. Jadi berkorbanlah untuk kebahagiaan, jangan mengorbankan kebahagiaan untuk segalanya. Kalau sekarang kita ingin mencapai kebahagiaan, salah satunya adalah upaya melihat perubahan. Orang mengalami penderitaan hanya karena tidak siap menghadapi perubahan. Ketika kita sakit, kita tidak siap menghadapi sakit, padahal sakit adalah perubahan dari kesehatan. Ketika kita tua, kemudian badan mulai tidak bisa terkendali, kita tidak siap menghadapi perubahan. Karena kita menganggap manusia tidak bisa tua, hanya selalu muda. Kalau terus kita tidak mau berubah, kita tidak pernah mencoba merenungkan hidup adalah perubahan, hidup adalah perubahan, hidup adalah perubahan. Maka belum kena apa-apa saja, sudah akan penderitaan. Bahkan kalau tadi dikatakan Mas Helmi melamar 15 orang, 18 tertolak. Saya nggak tahu siapa yang 3 itu, apakah mungkin mama ibunya dari yang menolak itu juga menolak juga Mas Helmi sebagai menantunya mungkin, atau tetangganya atau siapa saja. Saudara, ketika kita ditolak sampai 18 kali, kemudian diterima sekali, kalau kita tidak siap menghadapi perubahan, kita malah pingsan. Loh kok bisa? 320 kali tinju kalah terus, kok bisa menang? Kaget malah pingsan, jantungan. Kenapa? Karena kita tidak siap menghadapi perubahan. Dari penderitaan menjadi bahagia, tidak siap. Beberapa kasus mungkin nanti Mas Helmi bisa kisahkan tentang uang kaget dan sebagainya. Mungkin dapat uang segitu banyak malah bingung, mau beli apa? Ada beberapa orang mengatakan, coba uang kaget itu kasihkan saya tidak akan beli televisi, saya tidak akan beli kasur, ngapain beli sebecak gitu banyaknya. Masuk aja ke toko emas beli berlian, habis uangnya pasti. Tapi karena uangnya sudah demikian banyak, kaget bagi dia bingung. Sulit untuk menerima perubahan. Karena itu, nomor 1, renungkan, hidup selalu berubah, hidup selalu berubah, hidup selalu berubah. Berubahlah untuk hidup. Kalau kita bisa berubah untuk hidup, kita akan bisa menjalani kehidupan ini dengan bahagia. Hal hidup sungguhnya adalah saat ini. Waktu yang kita miliki adalah saat ini. Anda yang tadi jam 1 Anda pernah hidup tapi sudah tidak hidup. Anda yang nanti jam 7 malam akan hidup tapi belum tentu hidup. Hidup adalah saat ini. Karena itu apa saja yang kita saat ini hadapi dengan indera kita, dengan telinga kita dengar, dengan mata kita melihat, dengan hidung kita cium dan lain sebagainya. Hal yang kita harus lakukan menerima perubahan dengan kita merenungkan apa yang tadi disampaikan di dalam layar besar, yang datang hadapi. Hadapi semuanya, suka maupun duka hadapi. Kalau tadi misalnya demonya Mas Romi memecahkan botol itu, mungkin kalau Anda berpikir-pikir, nanti apa aku bisa ya, nanti apa aku bisa. Ketika Anda berpikir demikian, Anda tidak hidup pada saat ini, botol tidak akan bisa pecah. Karena pikiran Anda telah bercabang, Anda tidak fokus. Tapi kalau sekarang kita bisa mulai memfokuskan pikiran, hidup adalah saat ini. Sama dengan orang yang beli hotdog tadi, fokus untuk ngambil sambelnya saja. Tapi kan endingnya tercapai walaupun yang lain sudah lewat. Kalau kita bisa fokus hidup pada saat ini yang datang hadapi.
Kemudian yang hilang jangan dicari. Yang hilang apa? Kesehatan. Saat ini saya sakit, hadapi sakit itu. Yang hilang apa? Kesehatan. Tidak usah dicari, yang hilang tidak usah dicari. Kenapa Anda mencari kesehatan itu? Sudah tidak bisa. Kemudian yang belum datang, jangan dinanti. Jadi aduh aku sakit ini ya, kapan aku sehat ya? Sudah 3 tahun aku kok sakit, terus kapan sehatnya? Menanti-nanti kesehatan datang, juga sulit. Lebih baik hadapi saat ini, kemudian kita berjuang. Kita berusaha semaksimal mungkin. Saat ini kita usaha yang terbaik. Saat ini saya sakit, saya usaha yang terbaik ke dokter. Saya usaha yang terbaik minum obat. Saya berusaha yang terbaik menjaga kesehatan dengan yang lain-lain. Sehingga akhirnya setahap demi setahap, kebahagiaan dalam bentuk kesehatan bisa tercapai. Demikian pula di dalam pekerjaan. Kadang kita hari ini mengalami kegagalan. Hadapi kegagalan itu. Kemudian kebahagiaan karena tidak gagal sudah lewat, jangan dicari. Yang datang hadapi. Segala sesuatu yang hilang jangan dicari. Segala sesuatu yang belum datang jangan dinanti. Kita hanya berjuang, kita hanya berusaha semaksimal mungkin. Sehingga akhirnya ketika kita mengalami kerugian hari ini, hadapi kerugian itu. Yang sudah rugi, sudah jangan disesali. Anda menangis keluar air mata darah pun sudah tidak akan datang lagi. Tapi sekarang kita menggunakan semangat kita, menggunakan energi kita keseluruhannya untuk memaksimalkan hidup saat ini. Sehingga ketika hidup kita saat ini dimaksimalkan, maka tujuan hidup kita di masa depan setahap demi setahap akan bisa kita capai. Kegagalan di masa lampau setahap demi setahap akan kita bisa perbaiki. Karena itu saudara-saudara, nomor 1, sadarilah bahwa suka dan duka sesungguhnya timbul dari pikiran kita yang karena indria kita menangkap objek luar membuat kita suka ataupun duka. Karena itu untuk selalu bisa menjadi hidup bahagia, untuk bisa kita mengubah jalan hidup kita agar mencapai kebahagiaan, mempunyai kekuatan maksimal untuk mengubah jalan hidup kita, maka yang harus kita sering renungkan adalah segala sesuatu selalu berubah. Hidup adalah perubahan, berubahlah untuk hidup. Terus itu kita renungkan sepanjang waktu, sesering mungkin. Dan kemudian yang ketiga adalah kalau kita menghadapi situasi, menghadapi kenyataan, kita akan mengingat kalimat tersebut. Yang datang hadapi, yang pergi jangan dicari. Yang belum datang jangan dinanti. Gunakan saat ini secara maksimal dengan badan Anda. Gunakan saat ini secara maksimal dengan ucapan Anda. Gunakan saat ini secara maksimal dengan pikiran Anda. Karena hanya Andalah yang bisa menciptakan problem hidup Anda. Tapi juga hanya Andalah yang akan bisa menyelesaikan seluruh problem hidup Anda dengan perbaikan pola pikir setahap demi setahap. Semoga Anda berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia.